Pengungsian. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari lokasi kebakaran tepatnya di posko pengungsian di Kemayoran, Jakarta. Nanti akan kami update lagi perkembangan dari sana. Terima kasih Fedriska Ananda dan juga Yogi Syahrevi. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Saat ini kami akan tampilkan kepada Anda, ini adalah visual terbaru dari udara, dari juru kamera Andika Pratama dan juga Denny Yosua yang memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi dan juga kondisi pasca kebakaran yang menghabiskan ratusan rumah warga di wilayah Kemayoran, Jakarta, di mana setidaknya ada 500 kepala keluarga terdampak akibat peristiwa kebakaran yang terjadi pada tadi malam. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api secara maksimal di wilayah pemukiman padat penduduk ini. Upaya pemadaman api dilakukan selama 7 jam lamanya dengan mengerahkan puluhan personil pemadam kebakaran dan juga belasan mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Upaya pemadaman dilakukan selama 7 jam dan api berhasil dipadamkan pada pukul 4 pagi tadi. Saat ini, saudara, seperti yang kita ketahui dari laporan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Yogi Syahrevi yang melaporkan bahwa memang ada beberapa posko pengungsian yang sudah didirikan atau tenda pengungsian yang sudah didirikan. Ada 6 tenda posko pengungsian yang sudah didirikan dan juga ada dapur darurat yang juga sudah didirikan. Kita akan bahas soal kebakaran di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta bersama dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta yang sudah hadir melalui sambungan daring, Pak Nirwono Yoga. Selamat pagi, Bapak. Ya, pagi Mbak Adisti, apa kabar? Baik, Bapak, ini kan kita telah lihat ya, 500 kepala keluarga terdampak akibat peristiwa kebakaran di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta. Bagaimana langkah cepat dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menangani korban terdampak? Ada 500 kepala keluarga Bapak di sana. Baik, yang pertama tentu mewakili Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ya, mengucapkan turut prihatin ya atas bencana kebakaran yang terjadi di kawasan Kemayoran ini. Yang kedua tentu ini dalam proses tanggap darurat ini Mbak Disti ya. Jadi sejak tadi malam seluruh OPD terkait sudah diterjunkan untuk mengantisipasi pertama tentu memadamkan kebakaran ya, terus kemudian menyiapkan tenda-tenda darurat, kemudian lakukan juga pendataan secara akurat ya apa saja yang dibutuhkan. Pagi ini pun ya mulai dari tingkat wali kota, camat dan lurah juga sudah diinstruksikan oleh Bapak Wakil Gubernur untuk langsung terjun ke lapangan untuk mendata dan mengecek kembali apa saja yang masih kurang untuk dapat segera dipenuhi. Ini dalam proses tanggap daruratnya ya. Sementara itu untuk tahap kedua nanti setelah tanggap darurat ini tentu OPD terkait juga sedang melakukan pendataan ulang terkait dengan bagaimana penataan ke depan kawasan yang terdampak kebakaran ini untuk ditata ulang. Nah ini tentu bagian dari ada 3 yang sedang bekerja keras yaitu Dinas Citata untuk mengetahui cek kembali tata ruangnya, kemudian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memastikan bentuk penataannya, dan ketiga tentu dari pihak Wali Kota Jakarta Pusat untuk memastikan kondisi sosial masyarakatnya. Ini yang sedang disiapkan Mbak Adisti. Oke. Saat ini proses tanggap darurat masih terus dilakukan untuk bisa menangani korban terdampak dari kebakaran tersebut. Begitu pendistribusian bantuan juga dioptimalkan. Salah satu yang tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV di lokasi kebakaran, saat ini warga membutuhkan toilet portable, termasuk juga bantuan bagi kaum rentan, lansia, ibu hamil dan juga balita. Ini yang kemudian juga harus difikirkan. Tadi Anda sudah sempat menyinggung soal penataan ulang kembali di permukiman padat penduduk. Permasalahan klasik Pak di permukiman padat penduduk adalah soal sistem kelistrikan. Bagaimana pembenahan selanjutnya setelah ini? Ya betul, jadi harus diakui memang sebagian besar
dampak kebakaran itu diakibatkan oleh hubungan arus pendek ya, korsleting di pemukiman-pemukiman padat. Ini yang hampir terjadi lebih kurang dari 70-80% penyebab kebakaran di pemukiman padat. Nah, ini tentu harus dilakukan dengan penataan ulang mulai dari kawasan pemukimannya, termasuk juga nanti jaringan utilitasnya nih Mbak Adisti. Jadi tidak hanya sekedar membangun rumahnya saja, tapi juga membangun jaringan utilitasnya. Ini yang sedang disiapkan tadi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kemudian yang kedua tentu ini terkait dengan jaringan utilitas ya, mulai dari nanti PLN-nya, terus gasnya juga ya, air bersih, sehingga kawasan dapat ditata lebih baik lagi. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, ini juga menjadi pembelajaran bagi kawasan-kawasan pemukiman padat lainnya untuk melakukan yang kita sebut audit, terutama audit jaringan listrik di pemukiman padat. Ada 3 persoalan utama sebenarnya Mbak Disti kalau kami dapat data dari Kulkarmat, yaitu pertama, jaringan listrik di pemukiman padat ini seringkali melebihi dari standar yang ada ya. Artinya pemakaiannya juga perlu dievaluasi kembali. Misal pemakaian listrik yang bertumpuk-tumpuk misalnya. Kemudian kedua yang juga dilaporkan ternyata kualitas kabel yang digunakan ini juga tidak memenuhi SNI sehingga kabel-kabel yang ada itu seringkali mudah terbakar. Ini juga menjadi catatan dari pihak PLN bahkan. Dan ketiga tentu adalah pemakaian yang bijak terhadap jaringan listriknya. Nah, 3 penyebab ini yang kemudian menjadi catatan untuk di pemukiman-pemukiman padat selanjutnya ya, belajar dari kasus-kasus kebakaran termasuk yang di Kemayoran ini. Untuk itu ke depan penataan yang tadi disampaikan itu tidak sekedar menata kawasan pemukimannya, tetapi juga menata kembali terutama jaringan listrik yang ada di pemukiman padat. Kira-kira itu yang sedang disiapkan oleh dinas terkait. Kemudian untuk menambahkan informasi nih Mbak Adisti, untuk ketersediaan air bersih, pihak PAM ya sedang melakukan suplai air bersih untuk mendata kekurangannya. Kemudian akan segera dikirim tangki-tangki air bersih. Kemudian untuk public toiletnya, toilet ya, ada dua OPD yang sedang menyiapkan. Satu adalah Dinas Lingkungan Hidup ya, yang menyediakan portable toilet. Kemudian juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga menyediakan portable toilet untuk memastikan kecukupan dari warga. Sementara untuk kebutuhan anak-anak dan juga lansia, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Anak juga sedang berkoordinasi untuk memastikan kebutuhannya. Terkait tadi berita informasi untuk adik-adik yang sedang melakukan ujian, Dinas Pendidikan sudah menginformasikan akan melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat mengikuti ujian selanjutnya yang akan diatur oleh masing-masing sekolah dari anak-anak didik yang hari ini tidak bisa ikut ujian. Kira-kira itu catatan tambahannya Mbak Adisti. Oke, ada beberapa catatan tambahan, salah satunya ada Dinas Pendidikan yang nanti juga akan menghandle bagaimana kemudian nasib anak-anak yang saat ini seharusnya dijadwalkan akan menjalani ujian, tapi dengan peristiwa ini nanti akan seperti apa, nanti akan diatur kembali. Saya tertarik kepada audit Pak, audit soal kelistrikan, sistem kelistrikan yang ini betul-betul harus segera dibenahi secara komprehensif, terutama di DKI Jakarta, di permukiman padat penduduk. Nah, auditnya nanti akan seperti apa implementasi di lapangannya, terutama bagi permukiman padat penduduk. Apakah ini akan dilakukan melalui layer RT, RW, atau kelurahan atau kecamatan, atau mungkin Gulkarmat setempat, dan apa sanksinya atau apa nanti implementasi seperti apa yang nanti akan dilakukan? Baik. Ada 3 catatan yang kami terima ya dari 178 terutama di RW yang padat penduduk ya. Misal kalau kita bicara selain Kemayoran ini kan ada kawasan seperti Petamburan, Taman Sari ya, Guntur ya. Itu beberapa lokasi yang merupakan kawasan padat penduduk yang menjadi catatan dari kawasan ataupun RW yang rawan kebakaran ya. Ini dari data dari Gulkarmat ya. Sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada 3 yang sedang disiapkan ya untuk mengantisipasi mitigasi bencana kebakaran tadi Mbak Adisti. Yang pertama tentu ada 3 pihak ya, bersama pihak PLN, kemudian juga dari Gulkarmat dan juga dari pihak kepolisian itu akan melakukan atau pemeriksaan jaringan listrik di kawasan yang rawan kebakaran tadi untuk memastikan pertama tadi jaringan listriknya tadi benar-benar tidak tumpang tindih ya seperti yang kita ketahui di pemukiman padat. Kemudian juga melakukan pengecekan sampai dengan ke tingkat rumah atau hunian, memastikan bahwa kabel-kabel yang digunakan ya untuk ngecas baterai ataupun HP ya misalnya itu ya, jaringan yang digunakan adalah listrik-listrik yang berstandar SNI untuk memastikan bahwa kabel tadi tidak mudah meleleh misalnya, sehingga mengantisipasi terjadinya hubungan arus pendek. Dan yang ketiga akan disiapkan selain
jaringan listrik tadi itu, yaitu semacam posko untuk rawan kebakaran. Jadi ada petugas-petugas sukarelawan nanti yang melakukan penjagaan atau mitigasi bencana kebakaran. Artinya begini, jika terjadi kebakaran, posko-posko relawan ini tahu melakukan apa dan bagaimana untuk memperpendek atau tidak mempersempit jaringan kebakaran yang akan terjadi di kawasan tersebut. Nah, ini yang tengah dan siap dilakukan oleh Gulkarmat dan juga BPBD-nya. Kira-kira itu informasi yang kami dapat. Terima kasih, Mbak Adisti. Oke, termasuk juga data yang didapatkan oleh Pemprov DKI Jakarta, ada berapa kelurahan atau wilayah yang kemudian menjadi atensi untuk segera dibenahi, untuk segera diaudit, jangan sampai peristiwa yang ada di Kemayoran Jakarta ini juga melanda wilayah lain di Jakarta. Ya, dari peta yang dibuat oleh Dinas Citata ya, peta dari Jakarta 1 ya, dari 5 tahun terakhir ini peta yang kami dapat, pemetaan ini merupakan superimpos ya antara Citata dengan Gulkarmat dan kemudian juga Badan Penanggulangan Daerah. Dalam 5 tahun terakhir ini tercatat setidaknya ada 178 RW yang rawan kebakaran ya. RW yang rawan kebakaran paling mudah kita tandai seperti daerah Tambora ya, terus kemudian Taman Sari, kemudian juga daerah utara terutama ya, daerah utara, barat dan timur bagian utara yang didominasi oleh pemukiman padat, Mbak. Nah, ini tentu yang menjadi titik awal dibandingkan kalau kita bicara di Jakarta Selatan misalnya ya, yang relatif lebih aman kawasannya. Nah, dari pemetaan itu kita bagi menjadi 3 prioritas ya. Yang pertama tentu kawasan yang paling rawan kebakaran, terutama didominasi oleh kawasan yang sangat padat penduduk, tetapi jaringan listriknya tadi bisa dikatakan kurang baik ya. Nah, ini yang menjadi prioritas utama yang tadi saya katakan, kayak Tambora, Taman Sari itu prioritas utama kami. Kemudian yang kedua, akan dilakukan segera sosialisasi tadi audit bangunan terhadap kawasan yang paling rawan kebakaran tadi untuk mencegah kebakaran akan terulang. Dan ketiga tentu disiapkan juga posko tadi relawan supaya warga atau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan kebakaran tadi juga memiliki sikap tanggap terhadap darurat kebakaran. Intinya kalau ada kebakaran, masyarakat tahu bagaimana mencegahnya, mempersempitnya, dan melakukan evakuasi sehingga tidak akan ada korban jiwa yang terjadi di kawasan tersebut. Nah, ini 3 langkah yang siap siaga. Sebagai tambahan informasi, Mbak Azisti, kalau lihat dari peta rawan kebakaran itu, pada setiap tahun itu puncaknya tuh ada di bulan Agustus dan September, itu bulan-bulan puncak yang paling banyak atau paling tinggi tingkat angka kebakarannya. Ini tentu menjadi prioritas dari Pemprov DKI pada bulan-bulan yang paling rawan karena itu bukan puncak musim kemarau ya Mbak Desti. Nah, ini biasanya 1 hari bisa terjadi beberapa kali kebakaran. Nah, untuk itu yang tadi saya katakan dari peta yang kami dapat dilakukan pencegahan kebakarannya. Kira-kira itu Mbak Desti. Oke, jadi dari catatan Pemprov DKI Jakarta ada 178 RW yang kemudian menjadi wilayah rawan dari peristiwa kebakaran, apalagi ketika memasuki puncak musim kemarau, inilah yang kemudian harus diantisipasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin juga bertanya soal nasib warga yang kita tahu rumah mereka hangus begitu ya, karena memang api melahap begitu hebat di sana, bahkan mereka tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka. Bagaimana dengan akan Pemprov DKI Jakarta, langkahnya seperti apa? Apakah akan membangun kembali hunian mereka di tempat yang sama atau kemudian akan ada relokasi? Tapi jangan dijawab dulu Pak Nirwono, kita akan saksikan jawabannya usai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Yang Anda saksikan ini adalah visual dari udara yang diambil oleh pilot drone Kompas TV yang memperlihatkan bagaimana dampak dari kebakaran yang menghanguskan ratusan permukiman atau ratusan rumah di permukiman padat penduduk di wilayah Kemayoran, Jakarta. Dari informasi sementara yang kami dapatkan, setidaknya ada 500 kepala keluarga terdampak dari peristiwa kebakaran. Kita lihat bersama saudara dari pantauan udara di mana atap dari rumah warga seluruhnya hangus terbakar api. Hanya tersisa bangunan-bangunan tembok yang masih berdiri pasca peristiwa kebakaran yang terjadi pada tadi malam, saudara. 500 kepala keluarga terdampak
dari peristiwa kebakaran yang terjadi pada tadi malam dan upaya pemadaman dilakukan secara optimal oleh petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 jam upaya pemadaman dilakukan, Saudara. 500 kepala keluarga terdampak dan Pemprov DKI Jakarta sudah mendirikan beberapa tenda untuk dipakai sebagai posko pengungsian bagi warga yang terdampak. Tidak hanya posko pengungsian yang sudah didirikan, tapi juga ada dapur darurat yang juga sudah didirikan untuk bisa memenuhi kebutuhan makan dan juga minum dari warga yang terdampak dari peristiwa kebakaran. Perbincangan soal bagaimana antisipasi termasuk juga penanganan dari peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Kemayoran, Jakarta. Kita akan kembali terhubung dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Pak Nirwono Yoga, melalui sambungan daring. Pak Nirwono masih bersama dengan Adisti di Breaking News Kompas TV. Tadi sebelum kita break, saya sempat menanyakan, ini kan kalau kita lihat ya secara langsung bagaimana visual dari pantauan udara di lapangan, bahwa ini sudah hangus betul, terbakar, tidak ada lagi yang tersisa. Bahkan apakah nanti Pemprov DKI Jakarta akan kembali membangun di wilayah yang sama, di tempat yang sama bagi warga terdampak, atau kemudian ada kompensasi mekanismenya, atau kemudian akan direlokasi, Pak? Baik, Mbak Disti. Jadi ada 5 langkah yang tengah disiapkan ya. Kalau tadi kita bicara paralel dengan tanggap darurat, maka ini tentu dalam konteks jangka menengah, jangka panjang ke depannya. Yang pertama, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan ini sedang melakukan pengecekan kembali terhadap status peruntukan lahan di kawasan tersebut ya. Apakah kawasan peruntukan yang terdampak kebakaran ini status lahannya apa? Apakah memang zonanya untuk peruntukan perhunian atau untuk yang lain? Kemudian status lahannya apakah milik warga semua atau dimiliki oleh pihak ataupun kelompok atau perusahaan misalnya ya. Ini untuk memastikan langkah yang kedua. Jika zonanya zona hunian, terus kemudian status lahannya itu clear and clean milik warga semua, maka nanti akan masuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk membantu penataan ulang atau peremajaan kawasan tersebut. Ini tentu perlu perlu masukan dari masyarakat nanti kira-kira penataannya mau seperti apa, sehingga ke depan akan jelas penataannya. Misalnya tadi ya, kawasan pemukiman yang bebas kebakaran misalnya ya, sehingga nanti bisa melibatkan Gulkarmat yang akan memberikan SOP standar terhadap penataan kawasan yang benar-benar aman dari kebakaran ya. Ini teman-teman dari Gulkarmat yang akan memberikan masukan. Tentu nanti terkait juga dengan jaringan utilitasnya, misalnya tadi PLN-nya bagaimana, terus kemudian air bersihnya bagaimana, bahkan juga terhadap kemungkinan penggunaan gas misalnya, hingga penataannya benar-benar lebih bagus. Itu dengan catatan yang tadi kedua, yaitu zona peruntukannya memang untuk hunian dan juga kawasan status lahannya adalah memang dimiliki oleh warga secara clear and clean. Nah, yang ketiga, sosialisasi akan dilakukan kepada masyarakat tadi. Pertama, kalau memang sudah jelas zona peruntukan dan kawasannya clear and clean, tentu tidak akan menjadi masalah untuk dilakukan penataan bersama warga. PR-nya adalah kalau di dalam rencana detail tata ruang, peruntukan lahan itu bukan untuk hunian ya, atau misalnya tadi lahan yang dimiliki tidak semua dimiliki oleh warga ya, dibuktikan dengan SHM ya, sertifikat hak milik, sehingga status lahannya misalnya tidak dimiliki seluruhnya oleh warga. Nah, ini tentu nanti Dinas Citata ya, Cipta Karya tadi, Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan akan mengecek kembali bersama juga dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta untuk memastikan ini bagaimana nih status lahan kalau akan dilakukan penataan jika tidak semua lahannya milik warga. Itulah yang kemudian perlu dilakukan nanti tahap mediasi dan sosialisasi agar langkah selanjutnya tidak salah langkah, Mbak Adisti ya. Kalau status lahannya tadi sudah clear and clean. Nah, kelima, tentu nanti akan diambil implementasi. Kalau tadi semuanya sudah clear ya, hunian, peruntukannya jelas, tentu tidak akan ada jadi masalah. Artinya akan dilakukan peremajaan kawasan pemukiman seperti biasa ya, tidak ulang lah dengan lebih baik tentunya ya.
Namun demikian, kalau status lahannya ini belum jelas, kemudian peruntukannya tidak sesuai dengan hunian, tentu solusinya akan berbeda. Ya, misal tadi, apakah ada opsi relokasi ke rusun misalnya, ya, kalau memang status lahannya tidak jelas. Nah, langkah-langkah ini yang sedang disiapkan oleh teman-teman dari dinas terkait, Mbak Disti. Kira-kira itu langkahnya. Oke, jadi saat ini masih didata dulu ya, apakah memang Ya, peruntukan lahan yang menjadi korban terdampak ini, apakah memang lahan ini memang lahan hunian, mereka punya SHM iya, atau tidak? Kalau punya SHM nanti akan dibangun ulang, ditata ulang, tapi kemudian akan ada pertanyaan lanjutan ketika memang ini ternyata wilayahnya bukan diperuntukkan untuk hunian, apalagi warganya tidak iya, memiliki SHM begitu, akan dipikirkan lagi langkah-langkah betul. selanjutnya, mekanisme selanjutnya. Nah, Ya. saat ini apa yang untuk jangka pendek, apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menangani korban terdampak? Ya, tadi ya dalam waktu 1-2 minggu ini tentu fokusnya kepada tanggap darurat ya. Tadi semua warga mendapatkan di tempat evakuasi tadi secara layak tentunya segala kebutuhan terpenuhi semua dengan baik ya. Ini tentu makan waktu proses 1 sampai 2 minggu ya. Nah, pada saat bersamaan juga yang tadi kami sampaikan langkah-langkah tadi juga dipercepat untuk memastikan kepastian terutama kepada warga setelah 2 minggu mereka akan tinggal di mana ya, karena tidak mungkin juga tinggal di tempat darurat tadi dalam jangka waktu lama. Nah, ini tentu langkah-langkah cepat tadi yang sedang disiapkan oleh teman-teman dinas terkait, sehingga langkahnya diambil tidak salah. Kira-kira itu Mbak Disti. Jadi ini yang disebut golden time ya waktu emas 2 minggu ke depan ini Mhm. untuk memastikan langkah konkret seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI ke depan ya. Kira-kira itu Mbak Disti. Oke, akan ada langkah cepat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk 2 minggu ke depan. Saya ingin tahu juga kalau Ya, misalkan ini kan masih pendataan ya, tapi kalau iya, ada beberapa rumah atau beberapa warga yang ternyata tidak memiliki SHM, Bapak, terkait dengan bangunan yang ya. mereka tinggali, bagaimana langkah yang nanti akan dilakukan? Akankah ada relokasi ke rusun atau kalaupun direlokasi ke rusun, rusun mana yang terdekat yang menjadi tujuan dari warga ini bisa kembali tinggal di Jakarta atau bagaimana langkahnya? Ya, ada 3 langkah ya. Yang pertama nanti jika tidak memiliki SHM berarti PR pertamanya adalah memastikan warga ini warga pendatang atau ber-KTP DKI ya, karena ini nanti akan menentukan langkah selanjutnya ya Oke, jadi harus yang yang di-underline harus ber-KTP DKI ya, Pak? ya betul, karena ini terkait nanti akan dipindahkan ke rusun, rusun mana ya. Karena kan salah satu syarat yang pindah ke rusun tentu adalah kita ber-KTP DKI ya. Ini nanti menjadi catatan utama bagi warga yang ber-KTP DKI tentu akan diberikan pelayanan untuk dapat direlokasi ke rusun terdekat. Jadi tentu nanti dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan mengkaji rusun mana yang terdekat tentunya dan kemudian kapasitasnya. Kalau kapasitasnya masih bisa memadai atau mencukupi tentu akan memudahkan untuk dipindah ke rusun terdekatnya. Tentu prioritasnya itu. Nah, PR kedua tentu bagi warga pendatang yang tidak ber-KTP DKI ya. Ini tentu langkah yang diambil akan menjadi pertimbangan tentunya. Nah, ini terkait juga dengan asal daerah tersebut ya. Apakah akan kembali ke daerah atau ada solusi lain misalnya ditampung sementara di rusun misalnya Mbak Disti ya. Dalam konteks ini tentu huniannya hunian sementara tinggal di Oke. rusun. Ini juga menjadi salah satu yang nanti bisa diambil alih Mhm, oleh pemerintah DKI Jakarta, mhm. tetapi juga dengan kerjasama dengan pemerintah daerah asal pendatang tersebut. Nah, kira-kira langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh warga yang terdampak tadi mendapatkan layanan dengan baik dan manusiawi Mhm. oleh Pemprov DKI Jakarta kan Mbak Desti. Oke, kita akan tunggu bagaimana langkah cepat dari Pemprov DKI Jakarta untuk menangani korban terdampak dari peristiwa kebakaran di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Terima kasih, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Pak Nirwono Yoga, telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi.